組仮面ライダーガッチャードライダータイム02。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam henshin untuk kita semua. Jumpa lagi dengan admin Rider Time Fan 02, di mana dalam video kali ini kita akan membahas trailer terbaru dari Kamen Rider Gachard dan teasernya. Sekaligus kita akan membahas karakter-karakter yang akan hadir dalam series ini nanti. Dan kita akan bahas itu semuanya dalam Time to Breakdown. Karena pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek yakni dari pembahasan teaser, trailer, serta karakter-karakter yang akan ada dalam series ini nanti, serta beberapa info lainnya. Jadi kita akan membahasnya sambil jalan saja sesuai dengan kebutuhan apa yang perlu kita bahas dalam video kali ini. Cuma nanti fokus bahan utama kita ada pada trailernya. Tapi karena trailer yang kita breakdown di sini adalah versi RAW atau tidak ada subtitle, jadi mohon maaf kalau penyampaian saya nanti akan ada yang salahnya. Trailer ini dibuka dengan tulisan bahasa Jepang yang kalau kita baca adalah alkimia. Jadi dalam series ini sendiri kekuatan utamanya adalah alkimia. Mungkin istilah ini sendiri juga sudah tidak asing untuk teman-teman khususnya yang sering mengikuti anime. Karena konsep tema alkimia sendiri pernah dibawakan dalam sebuah anime berjudul Full Metal Alchemist. Bagi yang belum tahu, alkimia sendiri adalah proto-sains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Dua tujuan yang saling berkaitan yang diupayakan oleh banyak ahli alkimia adalah batu filosof, sebuah zat mitos yang memungkinkan terjadinya transmutasi logam biasa menjadi emas, dan panacea universal, obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang usia. Alkimia dapat dipandang sebagai cikal bakal ilmu kimia modern sebelum dirumuskannya metode ilmiah. Dalam cerita Kamen Rider Gachard ini sendiri, dikatakan kalau alkimia adalah suatu teknik yang mencoba untuk menciptakan emas melalui kombinasi yang berbeda. Salah satu studi misterius yang dilakukan adalah menciptakan sebuah makhluk secara artifisial, dan pada akhirnya terungkap kalau penelitian pembuatan makhluk tersebut telah berhasil dilakukan dan pada akhirnya dikenal sebagai kemi. Dikatakan ada 101 kemi yang berhasil diciptakan dan disegel dalam sebuah kartu bernama Red Chemi Card. Namun pada saat 10 tahun yang lalu, semua kemi tersebut terlepas dan menjadi tugas sebagai Kamen Rider Gachard untuk mengumpulkan mereka kembali ke dalam Red Chemi Card tersebut. Kemudian scene beralih kepada munculnya logo title Kamen Rider Gachard yang sama dengan versi teasernya. Scene adegan beralih kepada sebuah sekolah yang akan menjadi tempat karakter utama kita nanti bersekolah. Jadi nama sekolahnya adalah Furasu High School. Kalau kita lihat dari Furasu sendiri, seolah ini menjadi penyebutan ucapan Jepang dalam bahasa Inggris, dimana dalam bahasa Inggrisnya sendiri adalah flash. Jelas sekali kalau istilah kata flash sendiri merujuk kepada istilah permainan kata remi. Dan seperti yang kita tahu, tema kartu remi ini sendiri digunakan dalam salah satu series Kamen Rider di era Heisei, yakni Kamen Rider Blade. Secara kebetulan juga, baik Kamen Rider Blade dan Kamen Rider Gachard adalah series Kamen Rider kelima di era mereka masing-masing. Kemudian kita masuk dalam kehidupan para siswa di Furasu High School. Dalam scene ini kita bisa melihat karakter utama kita bernama Hotaru Ikinose yang diperankan oleh Junsei Motojima. Hotaru Ikinose adalah protagonis utama dari Kamen Rider Gachard. Hotaru sendiri sejatinya adalah siswa sekolah menengah tahun kedua yang sangat biasa yang tidak bisa belajar tetapi pandai dalam hal olahraga. Ceritakan kalau dia adalah anak yang berbakti yang memberikan prioritas utamanya untuk membantu ibunya yang menjalankan sebuah restoran, tetapi dia belum menemukan apa yang dia ingin lakukan dan berada di tengah moratorium. Menggunakan dapur toko untuk membuat hidangan kreatifnya, dia mencari sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam arti gacha setiap hari. Ketika menghadapi Kemi Hopper dan dipercayakan dengan sebuah driver bernama Gacha Driver oleh Fugakudo, pada akhirnya dia menemukan gacanya dalam alkimia. Selanjutnya kita bisa melihat heroin utama kita bernama Rine Kudo yang diperankan oleh Reiyo Matsumoto. Rine sendiri adalah siswi yang satu kelas dengan Hotaru yang bisa dibilang pandai dan memiliki sikap sopan santun yang baik. Dalam ceritanya, Rine Kudo adalah anak kandung dari seorang pria yang dikatakan merupakan seorang alkemis bernama Fugakudo yang nanti kita akan lihat pada scene yang berbeda nanti. Di scene selanjutnya, kita bisa melihat seorang guru dengan pakaian yang sangat biasa saja dan terlihat sangat tidak menarik. Tapi pria ini merupakan salah satu orang terpenting nanti dalam cerita Gachard nanti. Pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan pertemuan Hotaru dengan sosok binatang yang bentuknya menyerupai belalang, dan sosok itu bernama Hopper One yang nantinya akan menjadi basic utama dari Kamen Rider Gachard. Hopper One sendiri adalah salah satu makhluk dari 101 kemi yang tadi kita jelaskan.
Bentuk dari Hopper One sendiri seperti bentuk boneka yang hidup, jadi mirip-mirip seperti Yurusen dalam series Kamen Rider Ghost. Bedanya kalau Yurusen ini bisa ngomong layaknya manusia pada umumnya, Hopper One sendiri hanya bisa mengucapkan kata Hoppa, Hoppa dalam berkomunikasi dengan karakter lain, khususnya kepada Houtaro. Sejauh ini kita masih belum tahu siapa yang akan mengisi suara karakter Hopper One 1 ini. Selain itu, dalam scene ini juga nampaknya menjadi pertemuan pertama kalinya antara Houtaro dengan Hopper One. Di scene setelahnya, kita bisa melihat 3 karakter yakni Houtaro, Rine, dan seorang pria yang tadi kita lihat sebelumnya dalam sekolah tadi. Dalam scene ini, kita bisa melihat Rine tengah mengenakan pakaian yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Di sini Rine mengenakan pakaian jubah karena dirinya merupakan seorang alkemis. Kemudian kita bisa lihat sosok pria di sebelahnya, pria yang tadi tengah mengajar di kelas bernama Minato yang diperankan oleh Rikuto Kumaki. Minato adalah seorang guru sejarah parubaya yang terlihat membosankan di sekolah Houtaro. Namun identitas sebenarnya adalah seorang guru di Akademia Alkimia yang nanti tempatnya akan bisa kita lihat nanti dalam scene setelah ini. Ketika Minato mengenakan jubah khusus untuk para alkemis, dia terlihat sangat keren dan penuh misterius. Sejauh ini nama lengkap atau marga dari Minato tidak diketahui. Pada scene selanjutnya, Minato dan Rine tengah membawa Houtaro pergi ke sebuah ruangan yang dimana lokasinya ini sendiri berada di bawah Furasu High School. Dan dalam scene selanjutnya kita bisa melihat sebuah pintu yang memiliki lambang 2 tangan dan pinggirannya memiliki sayap. Selain itu kita juga bisa melihat ada huruf A dan U pada lambang tersebut. Jadi ruangan ini adalah ruangan Akademi Alkimia yang nantinya kita lihat selama 1 tahun ke depan. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali peralatan penelitian yang berkaitan dengan alkimia. Dan masih dalam scene yang sama juga, Houtaro mendapatkan sebuah cincin yang kalau kita lihat bentuk permatanya seperti panah dengan warna biru. Cincin jenis seperti ini juga bisa kita lihat pada scene Minato. Namun terdapat perbedaan warna di mana yang dimiliki oleh Houtaro adalah berwarna biru, sementara milik Minato berwarna merah. Nampaknya kedua jenis cincin ini memiliki status tingkatan dalam Akademi Alkimia. Kebanyakannya pengguna cincin biru ini digunakan oleh para karakter yang statusnya masih pelajar atau kelas bawah. Sementara cincin merah sendiri digunakan oleh alkemis dengan kelas teratas atau bisa dibilang memiliki kemampuan tersendiri di atas rata-rata. Dan statusnya sendiri bisa dibilang sebagai pengajar atau hal lain. Karena Minato yang menggunakan cincin merah ini sendiri statusnya dalam Akademi Alkimia adalah sebagai pengajar atau guru. Di scene selanjutnya kita bisa menemukan karakter lain. Gadis ini bernama Renge Icho yang diperankan oleh Oto Abe. Dalam deskripsinya, Renge Icho adalah seorang alkemis dari Kansai yang mengikuti kelas alkimia yang sama dengan Rine. Keluarganya bisa dikatakan tidak kaya, dan karena itulah yang memotivasi dirinya untuk ingin membuat ibunya bahagia. Jadi Renge memutuskan untuk menjadi seorang alkemis untuk menciptakan emas melalui ilmu alkimia. Ia juga bisa dibilang gadis yang mata duitan, karena Renge nanti akan mencoba menjual kemi kepada Houtaro. Renge sendiri memiliki hubungan lama dengan teman sekelasnya yang nanti akan kita bahas pada scene setelahnya, dan memiliki hubungan ketidaktahuan dengan Tsukomi. Selanjutnya kita bisa melihat karakter lain bernama Sabimaru Suruhara yang diperankan oleh Rikiya Tomizono. Dalam deskripsinya, Sabimaru juga salah satu alkemis yang ikut menghadiri kelas alkimia. Karakternya sendiri digambarkan sebagai misantropis. Selain dia memiliki sifat misantropis, Sabimaru juga memiliki AI yang memiliki lidah tajam bernama Isaac yang terpasang di tablet yang dibawanya untuk mengikuti setiap ucapannya. Karena dalam scene ini, Sabimaru memiliki sifat yang pendiam atau memiliki pola komunikasi yang bahkan seperti orang ngomong dalam dirinya sendiri. Sama halnya dengan Renge Icho, Sabimaru sendiri memiliki hubungan lama dengan Renge dan memiliki hubungan ketidaktahuan dengan Tsukomi. Nah, kita masih belum tahu Tsukomi yang dimaksud ini siapa atau apa. Revolve on. Pada scene selanjutnya, kita diperkenalkan dengan karakter lain bernama Tamami Ichinose diperankan oleh Yoko Minamino. Dalam deskripsinya, Tamami Ichinose adalah ibu dari Houtaro Ichinose yang tengah menjalankan bisnis makanan di restoran. Suaminya sendiri dikisahkan sebagai orang Bang Toyib yang berkelana dan berpetualang. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau mengasuh anaknya seorang diri. Kalau dari gambaran karakteristiknya, tidak akan jauh dari ibunda Yukimi Igarashi dari Kamen Rider Spice. Kemudian ada karakter lain bernama Ryo Kajiki yang diperankan oleh Amon Kabe. Dalam deskripsinya, Ryo Kajiki adalah seorang murid sekaligus teman dari Houtaro. Jadi bukan dari Akademi Alkimia. Diketahui juga bahwa Ryo suka akan hal-hal berbau goib dan dirinya juga suka membaca majalah okultisme pada supernatural. Scene selanjutnya kita kembali melihat Minato. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana karakternya.
Kalau yang kita lihat dari parts wajahnya serta karakteristiknya, ada kemungkinan kalau Minato ini nanti akan menjadi Kamen Rider. Ya nggak jauh-jauh dari Hiromi Kadota lah, jadi Kamen Rider Demons. Scene selanjutnya memperlihatkan sebuah penelitian alkimia, serta kita bisa melihat Odoripa Red Chemi Card yang diletakkan di sebuah timbangan. Serta kita juga bisa melihat sosok Chemi Hopper One. Kalau yang kita lihat dari set lokasinya, sangat berbeda dengan apa yang ada di Akademi Alkimia. Dan pada scene setelahnya, kita bisa melihat 3 sosok gadis yang akan menjadi kelompok villain dalam cerita Kamen Rider Gachard. Kelompok ini dinamakan dengan Three Dark Sisters of Dark Black. Atau ada juga yang mengatakan kalau nama kelompok ini adalah Three Dark Sisters of Darkness. Susah amat ngucapinnya. Dalam bahasa Jepangnya sendiri, Three Dark Sisters ini disebut dengan Meikuro no Shanshimai. Dalam deskripsinya, mereka ini adalah kelompok atau organisasi yang bekerja di balik layar. Tujuan utamanya adalah mengincar 101 Chemi dan Gachard Driver yang disembunyikan oleh Fugakudo yang akan kita lihat pada scene setelahnya. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi 101 Chemi dan Gachard Driver tersebut. Kita akan berkenalan dulu dengan anggota pertama yang paling kecil, yakni Atropos, yang diperankan oleh Itono Okita. Atropos adalah salah satu dari 3 Three Dark Sisters yang dikatakan memiliki kekuatan alkimi yang sangat kuat. Meskipun terlihat seperti garis kecil, pada dasarnya ia adalah saudari tertua dibandingkan dengan 2 saudari yang lainnya. Yang kedua ada Kloto yang diperankan oleh Kanon Miyahara. Kloto juga merupakan salah satu dari Three Dark Sisters sekaligus saudari kedua dari Atropos. Dikatakan bahwa Kloto sendiri merupakan sosok wanita yang memiliki gaya bertarung yang hebat. Yang ketiga adalah Lachesis yang diperankan oleh Arisa Sakamaki. Lachesis juga merupakan salah satu dari 3 Three Dark Sisters sekaligus saudari ketiga setelah Atropos dan Kloto. Dikatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan alkimia khusus, di mana ia mampu menggunakan harpa yang dimilikinya untuk mengaktifkan suara. Mungkin suara tersebut akan menjadi senjata utamanya dalam pertarungan. Dalam mitologi Yunani sendiri, baik Atropos, Kloto, dan Lachesis, mereka bertiga ini adalah bagian dari 3 dewi takdir yang disebut sebagai Moirai. Mereka mengendalikan nasib setiap manusia sejak lahir hingga mati. Atropos dalam bahasa Yunani berarti tak berubah, tak terbelokkan, dan tak terelakkan. Ia bertugas untuk menentukan kematian manusia. Dia mengatur bagaimana seseorang mati. Ketika waktunya tiba, dia menggunting benang kehidupan manusia dengan gunting kebencian miliknya. Kemudian Kloto dalam bahasa Yunani berarti pemintal, bertugas memintal benang kehidupan tiap manusia. Berbanding terbalik dalam series ini, kalau menurut dari mitologi Yunani sendiri, Kloto adalah yang termuda dibandingkan kedua saudarinya. Kemudian ada Lachesis dalam bahasa Yunani yang berarti pembagi, bertugas mengukur benang kehidupan tiap manusia dengan tongkat pengukurnya. Dia adalah dewi yang menentukan umur manusia dan berapa lama seseorang akan hidup. Revolve on. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan sosok Kaijin atau monster yang dalam series ini disebut sebagai Malgam. Dalam sinopsisnya dijelaskan bahwa Malgam adalah Chemi yang dipengaruhi oleh kejahatan manusia. Dalam scene ini kita diperkenalkan dengan sosok Malgam yang kita sebut saja dulu dengan Malgam Kamantis. Kemudian kita diperlihatkan Rine yang tengah bersiap menghadapi Malgam Kamantis tersebut sebagai seorang alkemis. Namun Hotaro datang yang katanya juga ingin ikut bertarung. Dan pada scene setelahnya kita bisa melihat Hotaro dari set lokasi yang berbeda, tengah mengenakan Gachard Driver untuk pertama kalinya. Mungkin saja set waktunya ini sendiri berada sebelum Hotaro diajak bergabung dalam Akademi Alkimia. Dan dalam scene ini juga, kita akhirnya bisa melihat karakter yang akan menjadi kunci permasalahan dalam cerita Kamen Rider Gachard kali ini. Karakter ini bernama Fugakudo yang diperankan oleh Kanji Ishimaru. Dalam deskripsinya, Fugakudo adalah seorang alkemi yang dikatakan sangat hebat. Namun dalam insiden 10 tahun yang lalu, ia dituduh sebagai pelaku dari kasus hilangnya seluruh Chemi 10 tahun yang lalu. Namun itu hanya pada apa yang dilihat saja. Faktanya, ia sendiri tengah menyembunyikan diri untuk melindungi para Chemi dari kelompok antagonis yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Karena ancaman tersebut pada akhirnya semakin membesar, pada akhirnya ia mempercayakan Gachard Driver kepada Hotaro. Dan akhirnya kita bisa melihat scene Henshin Post melalui trailer 1 ini. Hotaro tengah memegang 2 Red Chemi Card sembari menyebut nama dari kartu tersebut, yakni Hopper One dan Steamliner. Kemudian kedua kartu tersebut dimasukkan ke dalam Gachard Driver satu persatu. Kemudian diangkat ke atas dan kemudian menyilangkan kedua telapak tangannya sebanyak 2 kali. Kemudian kedua telapak tangan tersebut membentuk bola segitiga yang sama seperti pada lambang yang ada di Akademi Alkimia. Setelah itu, Hotaro menarik 2 tuas dari drivernya dan membentuk wajah dari Kamen Rider Gachard Steam Hopper.
Dan di sini kita bisa melihat sequence perubahannya, di mana tubuh Houtaro ditutupi asap hitam dan dirinya dikelilingi oleh dua Kemi yakni Hopper One dan Steamliner. Latarnya pun berganti dengan warna dominan hitam dan dipenuhi dengan tanda panah pada setiap sudutnya. Maka jadilah Commander Darkgachad Steam Hopper ketika bagian helmet atasnya terbuka dan memperlihatkan dua visornya. Sebenarnya dalam Henshin Pose yang diperlihatkan di trailer ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan versi presscon yang diadakan pada tanggal 9 Agustus 2023. Pola gerakannya masih sama dengan versi trailer, namun ketika dia sudah menyilangkan kedua telapak tangannya sekali, tangannya ditarik ke arah kanan bawah, kemudian mendorong kembali dengan membentuk pola segitiga. Bagaimana pendapat kalian? Bagusan yang versi trailer atau versi presscon? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau dari saya pribadi lebih suka versi Henshin Pose dari presscon, karena gimana ya, lebih berasa gerakannya dan enak dilihat gitu dibandingkan dengan versi trailernya. Sebenarnya selain kita diperkenalkan dengan form utama Commander Darkgachad yakni Steam Hopper, di dalam teasernya juga kita diperlihatkan form lain bernama Apparet Skibo, di mana form ini merupakan hasil kombinasi antara Apparet Bushido dengan Skibos. Dalam scene ini kita diperlihatkan penggunaan senjata dari Commander Darkgachad yang bernama Gachard Gun, di mana dalam scene ini menggunakan Goldes Red Kemi Card untuk menyerang Malgam Kamantis. Untuk versi mainannya sendiri, DX Gachard Gun akan dijual dengan harga 5.720 yen termasuk pajak dan akan dirilis pada tanggal 2 September 2023 di Jepang. Item yang didapatkan dalam pembelian ini adalah sebagai berikut: Gachard Gun, Skibos Red Kemi Card, Goldes Red Kemi Card, dan Bullet Bang Red Kemi Card. Di sini kita bisa melihat finisher dari Commander Darkgachad Steam Hopper yang bernama Steam Hopper Fever. Gachard mendorong dua tuas dari drivernya, kemudian melakukan kuda-kuda persiapan untuk melakukan rider kick. Ketika tangannya menggenggam, asap pada bagian armor belakangnya akan mengeluarkan asap bersamaan dengan pola gambar api di dadanya yang menyala-nyala. Kemudian ia menarik kembali kedua tuasnya, ia pun berlari ke arah Malgam Kamantis dan melakukan rider kick sembari diiringi dengan asap yang muncul tadi. Tendangannya pun langsung melesat dan berhasil mengalahkan Malgam tersebut. Malgam Kamantis yang berhasil dikalahkannya kemudian disegel ke dalam Blank Red Kemi Card yang kemudian merubah kartu tersebut menjadi Kamantis Red Kemi Card. Konsep penyegelan monster ke dalam kartu sendiri sebenarnya juga pernah terjadi dalam series Commander Blade, di mana undead yang berhasil dikalahkan akan disegel ke dalam Rose Card. Kembali ke topik, setelah ia berhasil menyegelnya, ia berucap bahwa membuat semua Kemi menjadi temannya adalah mimpinya. Dalam scene ini sendiri terlihat di belakang Commander Darkgachad ada sosok pria yang berdiri dan tengah memantau dirinya. Pria ini bernama Spanner Kurogane yang diperankan oleh Yasunari Fujibayashi. Dalam deskripsinya, Spanner Kurogane adalah seorang pria lulusan Akademi Alkimia dan alkemis kelas A super yang dikirim oleh organisasi untuk mengumpulkan bahan kimia. Dia adalah orang elit yang keren dan sok. Dan karena menganggap Kemi tidak lebih dari alat yang dibuat oleh manusia, dia menjadi saingan Houtaro dalam mengumpulkan Kemi. Dalam pertarungannya, dia memakai wujud Valvarat yang dia buat sendiri. Ungkapan favoritnya adalah, "Itu lelucon yang tidak bisa ditertawakan." Scene pun berlanjut ketika Rine berlari ke arah Houtaro, namun berpapasan dan saling lewat dengan Spanner. Seolah scene ini memberikan tanda kalau Rine dan Spanner memiliki hubungan tertentu. Tapi mungkin entah Rine yang tidak tahu atau Spanner yang tidak tahu, atau malah keduanya yang tidak saling tahu akan hubungan mereka berdua. Selanjutnya Spanner pun berubah seketika menjadi Valvarat di akhir scene ini. Berbicara tentang Valvarat, sosok ini sendiri sudah diperkenalkan melalui teaser Commander Darkgachad bahkan dengan senjata utamanya. Valvarat sendiri statusnya bukan sebagai Commander, namun memiliki peran yang cukup kuat bersamaan dengan Houtaro dan Rine. Karena dalam update poster yang dimunculkan website Commander Official, kita diperlihatkan Spanner berdiri bersama Houtaro dan Rine. Bisa dikatakan kalau Spanner ini adalah semi-secondary rider dalam series ini. Kenapa saya bisa bilang semi? Karena memang sejauh presscon dan trailer ini diumumkan, tidak ada rider lain yang diperkenalkan selain Commander Darkgachad itu sendiri. Valvarat sendiri dilengkapi dengan dua item yang mendukung dirinya dalam bertarung nanti, yakni Valvarasher dan Valvara Draw Holder yang berfungsi untuk menyimpan Red Kemi Card miliknya. Untuk versi mainannya, DX Valvarasher akan dijual dengan harga 5.500 yen termasuk pajak dan akan dirilis pada tanggal 16 September 2023 di Jepang. Item yang didapatkan dalam pembelian ini adalah sebagai berikut: Valvarasher, Mad Wheel Red Kemi Card, God Shuffle Red Kemi Card, dan Hike Square Red Kemi Card. Sementara untuk Valvara Draw Holder akan dijual dengan harga 2.750 yen termasuk pajak dan akan dirilis pada tanggal 16 September 2023 di Jepang. Item yang didapatkan dalam pembelian ini adalah sebagai berikut: Valvara Draw Holder, Geki October Red Kemi Card, dan Gorilla Sensei Red Kemi Card.
Scene beralih ke sudut pandang Kamen Rider Gachat yang kembali ke human formnya, yakni Hotaru Ikinose. Dan adegan selanjutnya dengan Kamen Rider Gachat yang tengah mengendarai Galdash, yang dimana wujud Galdash ini sendiri bisa kita lihat melalui posternya serta gambar dari Galdash Trade Chemic Card. Scene trailer ini ditutup dengan pose Kamen Rider Gachat yang polanya sama ketika kita diperkenalkan melalui video first look dari rider ini. Itulah tadi pembahasan breakdown kita seputar trailer dan teaser Kamen Rider Gachat serta beberapa update info yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Saya ingatkan bahwa Kamen Rider Gachat akan tayang perdana pada tanggal 3 September 2023. Bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau yang perlu dikoreksi, jangan sungkan untuk menuliskan dan menambahkannya di kolom komentar. Kasih like jika kalian suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu, khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Rider Time Fan 02 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter Rider Time Fan 01. Saya admin Rider Time Fan 02 mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam henshin untuk kita semua.